Ya, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Hari ini saya akan membahas tentang kenapa sih kalian itu mendapatkan limit pinjaman online kecil. Jadi ada beberapa aplikasi yang habis mendapatkan limit besar gitu tiba-tiba mendapatkan limit kecil. Nggak semua aplikasi ya teman-teman. Di sini saya gunakan sebagai contoh dari aplikasi Rupiah Cepat ya. Nah, Rupiah Cepat ini awalnya saya dulu dapat limit cukup lumayan ya, saya lupa, pokoknya di atas 1 juta gitu. Nah, sekarang kok tiba-tiba limitnya jadi cuma 200 ribu. Ini kenapa? Di sini akan sekalian saya bahas. Jadi gini teman-teman ya, kalau aplikasi seperti Rupiah Cepat ini tuh modelnya kayak peer to peer lending gitu. Jadi di aplikasi ini sebenarnya kita nggak cuma bisa pinjam uang saja, tapi kita juga bisa memberi pinjaman. Nah, gimana? Ya misalkan saya kelebihan duit gitu ya, daripada uang saya nganggur lah, saya pinjamin ke orang, tapi nanti kita dapat imbal hasil gitu. Nah, daripada saya pinjemin ke temen gitu kan yang sulit baliknya gitu, biasanya ya. Lalu, di sini ada opsi teman-teman, kita bisa pinjamin uang melalui platform ini. Di situ kan ada kayak apa untuk mengubah ya. Tulisan Rupiah Cepat gambar headset itu ada kayak panah bolak-balik, itu teman-teman tinggal klik. Nah, ini kita bisa beralih ke pemberi pinjaman. Sebentar ya, saya ulangi lagi. Kalau tampilan ini adalah tampilan untuk peminjam. Kalau kita mau pinjam uang gitu. Tapi kalau kita mau memberikan pinjaman, teman-teman tinggal klik itu tadi, lalu kita akan beralih. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan beralih ke mode lender atau kita akan memberikan pinjaman gitu. Nah, di sini kita bisa pilih teman-teman ya. Misalkan kita mau mendanai berapa nih, mau top up berapa. Nah, nanti teman-teman tinggal top up saja melalui virtual account-nya. Lalu teman-teman tinggal pilih nih. Di sini biasanya ada teman-teman ya. Contoh di situ yang udah habis didanai, itu kan ada tulisan label habis didanai. Artinya kebutuhan dari aplikasi ini sudah terpenuhi. Paham sampai sini? Jadi awalnya ada permintaan dari peminjam gitu kan. Dari peminjam dikumpulkan datanya lalu nanti ditampilkan di sini. Kalau di sini tidak muncul apa-apa, artinya tidak ada orang yang mau pinjam. Maksudnya udah terpenuhi kebutuhannya gitu. Kalau nanti ada, teman-teman nanti bisa klik di halaman ini dan klik mau memberikan pinjaman berapa, mau menyumbang dana berapa gitu. Nanti akan dapat imbal hasil, contohnya di situ ada bunga tahunan 11% ya. Jadi nanti teman-teman akan dapat bunga 11% dari nominal yang kalian danai gitu. Tapi ini bunga tahunan ya, ingat teman-teman. Bunga tahunan itu berarti bunga selama 1 tahun. Kalau uang kalian nanti dipinjamkan selama 90 hari, ya berarti 11% itu kalian bagi dulu lah, bagi 12 gitu, ketemunya berapa ya. Bagi 12 karena kan setahun ada 12 bulan. Maka nanti ketika 11 itu dibagi dengan 12, ketemulah bunga per bulannya ya. Lalu bunga per bulan nanti kalikan 3 karena dana kita itu dipinjamkan selama 3 bulan. Ya, bunganya ketemu itulah. Kita yang ya bunga yang kita dapatkan gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke bahas pinjaman tadi teman-teman ya. Berhubung teman-teman sudah tahu sistemnya seperti itu, di mana kita bisa memberi pinjaman dan juga pinjam uang di aplikasi ini, maka dari itu di sini limit kita bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Kalau kita jarang menggunakan aplikasinya ya limit kita akan dikurangi teman-teman. Dan ini adalah sebagian cara menurut saya untuk supaya penggunanya itu mikir gini teman-teman, limitnya jarang saya gunakan jadinya makin turun nih, saya harus sering-sering gunakan, jadi nasabahnya malah sering pinjam ya, seolah-olah itu salah satu caranya diperkecil limitnya. Tapi saya harap teman-teman nggak seperti itu cara pikirnya ya. Kalau misalkan limitnya diperkecil lalu tiba-tiba teman-teman butuh uangnya cukup gede, ya daftar aja lah di aplikasi yang lain ya. Daftar di aplikasi yang lain itu juga mudah dan banyak yang limitnya cukup gede. Saya udah banyak bahas ya. Silahkan cek aja di halaman channel. Nah, di sini sekalian kita akan
sedikit ulas bunganya teman-teman dari aplikasi Rupiah Cepat ini, agar teman-teman yang belum tahu mungkin biar tahu juga gitu. Jadi sebagai contoh di sini pinjaman 200.000, tenornya kita bisa pilih 6 bulan dan 3 bulan. Kalau 3 bulan ini cicilannya 3 kali per bulannya, 3 kali maksudnya, dan 1 bulannya 1 kali gitu ya. Dan di situ bisa kita lihat rencana pembayarannya untuk melihat detailnya, jatuh temponya tanggal berapa, saat kita pinjam misalkan hari ini gitu ya. Jadi nanti tanggal jatuh temponya pertama 5 April, pokoknya jeda 1 bulan teman-teman. Nah kemudian nominalnya 78.000, hampir sama semua ya, jadi kayak flat per bulannya segitu. Nah kalau 6 bulan itu bunganya, rencana pembayarannya ini detailnya setiap bulan bayar 48 ribuan lah. Jadi nanti total keseluruhan 290.000 rupiah. Kita pinjam 200.000, bayarnya 290.000 rupiah. Nah, gimana menurut kalian, ini terbilang murah atau mahal? Kalau menurut saya cukup mahal. Berhubung itu kenaikannya dilihat dari nominal, kenaikannya kan cuma 90.000. Nggak kelihatan mahal memang. Tapi secara persentase itu cukup mahal teman-teman. Kalau kita gedekan misalkan pinjamannya 2 juta, itu kita bayarnya berapa berarti? 2.900.000 kan. Nah, itu cukup gede bunganya teman-teman. Tapi terserah kalian, di sini saya hanya mengulas saja. Kalau cocok ya teruskan, kalau nggak cocok cari yang lain. Kalau nggak butuh duit ya jangan pinjam gitu ya, supaya tidak beresiko nanti teman-teman. Karena pinjaman hanya untuk orang-orang yang butuh mendesak, butuh darurat, tidak ada opsi lain gitu ya. Kalau pinjam ke teman nanti repot juga. Jadi biasanya ini adalah salah satu opsi gitu teman-teman. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi itulah alasan tadi kenapa limit pinjaman kalian di pinjaman online itu kadang-kadang limitnya dikasih kecil. Ya mungkin itu sih kebutuhannya nggak terlalu ya, permintaan dari peminjam itu nggak terlalu banyak. Lalu yang kedua alasannya adalah limitnya jarang kalian gunakan, makanya limitnya dikurangi teman-teman gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.